Pemirsa yang budiman, hari ini gue nemuin fakta baru tentang si Egi dan si Rama. Mobil yang berplat polisi itu ada E6I yang bisa ditafsirkan itu Egi. Warna mobil si Rama ini hitam kan? Kalian lihat hitam ya, kalian tandain itu. Nah, di sini dia guys tuh. 61EN. Nanti ada E di ujungnya tuh, Egi. Nah, gue perjelas lagi nih, ini E61 Egi. Tuh. Ini ketutup ya, Egi, EN, nih ujungnya. Gue perjelas lagi sama lu pada semuanya pemirsa ya. Nih dia. Ngapain? Ibu jadi wali kota selama ini apa kerjaannya? Hah? Udah tahu curah hujan tuh lagi tinggi. Apa solusinya ibu? Kan ada kepala dinas PU. Ngapain sibuk ngebangun jembatan yang nggak penting itu? Ada orang panik, teriak panik ya. Calon-calon pemimpin kalau dia udah menjelekkan wali kota mana hasilnya. Sekarang gini, kalau kamu nanya di sana, wali kota Lampung, Bandar Lampung hasilnya mana? Nggak usah jauh-jauh lo nanyain wali kota Lampung, gini aja. Hasil dari lo, ya interogasi mengenai pembunuhan namanya Pina, itu mana? Apa kabar cincinku yang bergoyang-goyang? Kabarnya cair ya, meledak dan meleleh. Guys, akhirnya seorang warganet menemukan satu unit mobil Pajero yang dikendari oleh anak wakil bupati, namun berplatkan Egi. Apakah memang Egi Setiawan ini adalah keluarga dari anak wakil bupati? Berikut informasinya. Pemirsa yang budiman, hari ini gue nemuin fakta baru tentang si Egi dan si Rama, anak mantan bupati atau mantan wakil bupati ya. Nggak tahu lah, pokoknya mantan-mantan gitu ya. Nah di sini si Rama ini bertemu sama si Egi. Ini videonya udah agak lama ya, cuman gue nemuin fakta di sini nih, fakta terbaru soal mobil ya. Nah ini jadi video pertemuan ini klarifikasi kalau si Rama dan si Egi ini tidak ada kaitan dengan kasus Vina Cirebon. Dan pada kenyataannya di sini itu aku gue nemuin di video estetiknya ini gue nemuin sebuah mobil yang berplat polisi itu ada E6I yang bisa ditafsirkan itu Egi gitu ya, E6IEN. Anggap. Jadi gue ngeliat itu kayak namanya si Egi gitu, warnanya hitam gitu ya. Kalau si Rama nggak mungkin dia pakai plat EGI gitu, E6I. Nggak nyambung namanya gitu kan. Nah ini dia bikin video-video estetik untuk diposting di TikTok gitu kan. Nah dia naik mobil, kalian lihat mobilnya, nanti dia naik mobil ini kan. Terus perhatikan warna mobilnya, nah ya warna mobilnya hitam kan. Ini warna mobil si Rama ini hitam kan. Kalian lihat hitam ya, kalian tandain itu. Nah di sini dia guys tuh, 61EN. Nanti ada E di ujungnya tuh, Egi. Nah, gue perjelas lagi nih, ini E61 Egi. Tuh, ini ketutup ya, Egi, EN, ini ujungnya. Gue perjelas lagi sama lu pada semuanya pemirsa ya. Nih dia, Egi, N. Apakah mungkin menurut kalian masuk akal nggak si Rama yang punya mobil ini? Bener nggak sih dia pakai kayak gitu? Mungkin nggak? Jadi pemirsa, menurut akal sehat lo pade ya, menurut logistik lo, logika ya, mungkin nggak seorang Rama yang memiliki mobil yang platnya seperti ini? Mungkin nggak? Namanya Rama loh, dia anak orang kaya, anak ex bupati. Mungkin nggak si Rama punya mobil yang platnya begini? Ini tuh platnya tuh plat requestan, pajaknya mahal banget ini ya, berduit ini. Menurut kalian mungkinkah si Rama yang punya mobil ini? Gue nggak bisa pastiin itu mobilnya si Rama. Yang jelas di mana ada Rama, di situ ada mobil itu keparkir. Dia mau masuk toko entah HP itu, entah mall, nggak tahu lah ya. Itu ada Rama di situ. Sementara di video itu ada Egi juga. Dia ngelakuin pertemuan terus gabungin lah gitu ya ceritanya ya. Nah secara tidak langsung dia nggak nyadar, dia tidak sadarinya ada mobil itu. Tolonglah Pak Polisi diselidiki soal mobil ini.
Ini udah jelas kayak gini, masih belum juga Pak Polisi, tolonglah Pak Polisi, Bapak-bapak yang menangani kasus ini ya ini perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Ini plat mobil siapa? Kenapa ada si Rama di situ? Apakah ini mobil si Egi yang dipinjamkan ke si Rama, dipakaikin aja dulu biar nggak ketahuan atau bagaimana? Ya guys, gempar sekali ya netizen ini menemukan satu unit mobil Pajero yang berplatkan EGN. Diduga ini adalah, apakah ini benar mobilnya Egi? Kalau memang ini mobilnya Egi, tentunya Egi bukan sembarangan orang dong, karena dia mempunyai satu unit mobil Pajero yang harganya fantastis, pajaknya pun juga mahal, apalagi ini platnya di custom. Tidak sembarang orang bisa memiliki mobil ini dan custom plat seperti ini guys. Berarti memang orang-orang yang berduit juga, kata warganet ini. Dan juga kalau memang ini miliknya Egi, curiga nggak guys? Egi kan hanya seorang kuli bangunan, tinggal di Cianjur, anaknya Pak Cecep. Mana mungkin dia bisa memiliki satu unit Pajero, motor dan handphone aja atas pengakuan dia nggak punya, apalagi mobil ini. Namun warga ini menelusuri dan melihat bahwasanya Rama, anak wakil bupati, mengendarai mobil ini. Kalau memang ini mobilnya Rama, kenapa platnya Egi seperti itu? Dan juga masih banyak keanehan dan kejanggalan dari kasus ini, sehingga abang ini mencurigai apakah Rama dan Egi ada hubungan secara langsung sehingga Rama bisa memakai mobil ini seperti itu. Guys, kalau gitu kita lihat komentar netizen melihat berita ini, apakah benar ini diduga mobilnya Egi Setiawan yang merupakan DPO kasus Vina Cirebon atau bukan? Berikut komentar netizen. Dek, pinjam mobilnya kakak. Ayo Pak Polisi, sudah banyak fakta temuan netizen katanya. Plat nomornya bentar lagi pasti diganti lagi tuh. Mau segunung buktinya kayak mah nggak akan diperiksa. Pak Polisi pada tidur, kata netizen. Netizen teliti banget sampai ke no plat mobil. Rama bilang gak bisa naik motor dan ibunya juga ngelarang naik motor. Tapi kalau naik mobil ya bisa dan jelas dibolehin sama ibunya. Iya benar tuh mobilnya Peggy dipinjam sama Rama katanya. Tolonglah Pak Polisi, mau bukti gimana lagi? Ngerinya sebuah rekam jejak digital ya. Gak bisa naik motor ya, bisa jalan kaki katanya. Tag Pak Deddy Mulyadi. Iya guys, jadi ini ya beredarnya video ini mobil atas nama plat EGN dikendari oleh Rama. Tentunya ini menjadi suatu tanda tanya karena memang mereka lagi dicurigai dan dipantau. Netizen ini meminta agar polisi untuk menelusuri lebih jauh lagi dan lebih dalam tentang benarkah ini mobilnya Egi dan siapa Egi sebenarnya. Apakah mereka ada hubungan dan bagaimana komentar kalian melihat mobil ini guys? Silahkan komentar di bawah ini. Berikut sebuah video Putri marah-marah dan ditanggapi oleh Ibu Widya. Titik terbuka untuk Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang tercinta, yang tercantik. Bu, kemana aja Bu? Ngapain? Ibu jadi wali kota selama ini apa kerjaannya? Hah? Udah tahu curah hujan tuh lagi tinggi. Apa solusinya Ibu? Kan ada kepala dinas PU. Ngapain sibuk ngebangun jembatan yang nggak penting itu? Itu bukan hal utama Bu. Tapi keselamatan warga kota Bandar Lampung itu lebih penting Bu. Ngapain Ibu selama ini coba? Udah turun belum ngeliatin warganya banjir? Jangan sibuk kampanye, bagi-bagi umroh. Cari perhatian masyarakat, nggak begitu Bu. Kerja. Ya Allah, sumpah ya. Miris saya punya wali kota seperti Anda ini. Selama ini saya udah nggak pernah speak up apapun loh. Tapi ngelihat kejadian banjir kota Bandar Lampung ini rata Bu, rata. Tahu? Bencana memang bencana, tapi Anda harus sudah punya solusi sebelumnya. Jangan sampai bencana datang belum ada solusi. Ya guys, beredar sebuah video Putri pengacara Vina ternyata pernah mengkritik dan mengkomentari pedas seperti dalam video ini untuk wali kota Bandar Lampung. Nah, melihat dirinya juga bakal mencalon menjadi wali kota Bandar Lampung, Ibu Widya langsung menanggapi dan kok bisa-bisanya Anda berkata seperti itu? Berikut informasinya. Loh, halo. Ada orang panik, teriak panik. Ada orang pengacara teriak-teriak, ngalahin orang, apa ya, antrian beras kayaknya di luar, gitu loh. Kok calon wali kota teriak-teriak, jelek-jelekkan wali kota Lampung pula. Di situ kita harus tahu ya, calon-calon pemimpin kalau dia udah menjelekkan wali kota mana hasilnya. Sekarang gini, kalau kamu nanya di sana, wali kota Lampung, Bandar Lampung hasilnya mana? Nggak usah jauh-jauh lo nanyain wali kota Lampung, gini aja. Hasil dari lo, ya interogasi mengenai pembunuhan namanya Pina, itu mana? Nggak usah jauh-jauh dah.
nanya-nanyain yang namanya hasil kinerjanya itu wali kota Bandar Lampung sekarang, ngejelek-jelekin dia. Lo sekarang ini hasil lo penelusuran masalah pembunuhan yang namanya DPO tentang kasus Pina ini mana? Jauh-jauh amat lo ngoreksi orang lain, kuku sendiri aja banyak tainya, lo gak congkel-congkel. Guys, di sini Ibu Widya sangat geram sekali terhadap Putri yang mengkritik pedas wali kota Bandar Lampung. Nah, di sini Ibu Widya langsung bereaksi marah karena ngapain jauh-jauh, Anda saja tidak beres dalam menangani kasus Vina Cirebon. Urus saja urusan Anda seperti itu, dan juga ungkap aja kasus pembunuhan suami Anda. Jangan malah mengurus atau mengkritik jauh-jauh sampai Bandar Lampung seperti itu. Seakan Ibu Widya ini kesal. Kenapa Putri pengacara Vina ini selalu mengurus dan mengusik orang lain, sedangkan dia tidak berkaca diri seperti itu. Nenek cocok lagi, ya nenek pansos seperti biasa, yang kagak suka sangka angin ke laut. Apa kabar cincinku yang bergoyang-goyang, ya apa kabar Hello Kitty si mulut comberan, apa kabar ya? Kasus Vina melempem ya, dilempar ke kejaksaan. Kenapa? Mau tahu ya? Itu kabarnya lawannya ini tadi ya, calon ya, lawan dia itu akan mencalonkan menjadi bupati, entah bupati di mana. Terus timnya ini tadi, tim ses dia ini tadi mencalonkan diri juga jadi bupati. Jadi tidak elok kalau kasus ini diangkat ke atas ya, jadi harus diturunkan ke bawah, makanya dilempar ke kejaksaan ya. Ya terus kenapa melempem ya, itu makanya kabarnya cair ya, meledak dan meleleh ya. Guys, warganet ini membocorkan ternyata bakal mencalon lagi menjadi bupati dan wakil bupati, guys. Jadi untuk dari itu kemungkinan kasus itu nggak bakal diangkat lagi, guys, dan mungkin bakalan ditutup, melempem dan meledak, kata si warganet tadi. Dan dikabarkan juga sudah cairnya 7 miliar. Apakah benar atau tidak? Kalian silahkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami di YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.